Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Biar pada pagi ini kita mempersiapkan kehidupan kita yang ada untuk datang di hadirat Tuhan. Kita boleh ada pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur kepadanya karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita mau satu di dalam doa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur buat segala apa yang Kau telah perbuat di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada Tuhan. Dan kami boleh menikmati hari yang baru Kau telah berikan dalam hidup kami. Dan pada pagi ini kami memberikan yang terbaik bagi-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mau mulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya Engkau beracara hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, selalu bersyukur. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kami undang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin, haleluya, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kami mau bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur,
menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya ini yang dapat kami persembahkan, karena Engkau terlalu baik di dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, amin, amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Biar Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu pada pagi ini. Kami akan bersorak-sorai meninggikan Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Biar hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada di rumah jemaat-Mu Tuhan. Biar kami dapat Tuhan menikmati hadirat-Mu. Dan Engkau yang akan memberkati kehidupan kami. Kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kami pada pagi ini. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Kau ubahkan hidupku. Amin, haleluya. Yes. Sungguh Kau mempesona Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkari jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Amin, haleluya. Kau yang mengubah hidup kami Tuhan menjadi baru. Amin, haleluya. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku Tuhan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkari jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sampai ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkari jalan-Mu, sampai
dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yes. Oh. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Kau membawaku Tuhan, aku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Haleluya. Nyatakan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Nyatakan sinar kemuliaan bagi kami Tuhan. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. 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 Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Amin. Kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kami persilakan duduk.
mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita yang ada. Apapun persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini, kita tahu bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Kita angkat pujian ini, segala perkara. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Engkaulah penolong kami yang setia, Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin, haleluya. Di dalam Dia yang memberikan kami kekuatan, Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Apapun persoalanmu pada Di saat ini, dalam Dia yang bahwa Tuhan memberi memberikan jalan keluar. kekuatan. Dia memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus Engkaulah penolong yang setia, Tuhan, dan bagi kami. sahabat. Engkaulah sahabat yang sejati. Tetap Kami mau tetap percaya, Tuhan. Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin, haleluya.
Sungguh Engkau penolong dan sahabat kami yang terbaik yang kami miliki dalam hidup ini. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami akan dengarkan kebenaran firman Allah. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Firman-Mu mengajarkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu membuat hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun mengganggu konsentrasi kami. Kami tidak izinkan benih firman Allah dicuri oleh kuasa kegelapan di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami bersatu hati menolak segala pekerjaan iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak mengizinkan Engkau mengganggu pikiran dan perasaan kami. Untuk kami tidak konsentrasi untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya kuasa-Mu akan bekerja dalam hidup kami semua. Kami akan tunduk kepada otoritas firman-Mu. Kami akan taat dan kami akan melakukannya dalam hidup kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau, Yesus Tuhan Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini hari yang ketiga di tahun 2021, di minggu pertama kita bisa bersama-sama kembali menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan, bisa bersekutu kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di dalam hidup kita, mengawali tahun, mengawali minggu, kita hanya beribadah di rumah saja. Tetapi tahun ini menjadi tahun yang istimewa bagi kita semua anak-anak Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan untuk kita tetap tinggal di rumah. Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan selalu ada bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari yang sudah kita lewati, kita sudah dengar firman Allah sepanjang minggu ini. Kita boleh mengakhiri segala sesuatu itu dengan baik, finishing well. Bahkan kita akan memulai juga sesuatu yang terbaik, yang baru di dalam kehidupan kita. Hari ini kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa jawaban yang terbaik akan menjadi bagian hidup kita. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar tahun ini menjadi tahun mujizat, di mana tahun ini menjadi tahun berkat bagi kita semua, di mana Tuhan menjawab yang terbaik dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar kita ini memperoleh jawaban yang terbaik? Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kembali di ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari nyatakan keinginan kita, mari nyatakan pergumulan kita, kerinduan kita dalam doa kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat ke-6 katakan begini.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, untuk memperoleh jawaban yang terbaik yang harus kita lakukan, sampaikan pergumulanmu, keinginanmu kepada Tuhan di dalam setiap doa kita. Jangan menggunakan ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan sudah sampaikan, Yesus bicara secara langsung kepada kita semua bahwa minta, maka akan diberikan kepadamu. Cari maka kamu akan mendapat. Ketok, maka pintu akan dibukakan bagi kita semua yang selalu berseru kepada Tuhan. Kita perlu menaikkan doa kita dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan. Bukan sambil lalu saja. Mau makan tinggal bilang terima kasih Tuhan, saya sudah lapar, Tuhan tahu isi hati saya. Atau kita mau tidur, Tuhan tahu saya sudah lelah sekali hari ini. Saya mau tidur. Tuhan tahu sampai kedalaman hati saya. Benar Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Tetapi Tuhan juga punya kerinduan bagaimana kehidupan kita meminta sesuatu di dalam doa-doa kita. Memohon kepada Tuhan dengan semua kerinduan kita, dengan segenap hati kita tanpa ada rasa takut, tanpa rasa khawatir di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita meminta sesuatu kepada seseorang yang tidak kita kenal, tentunya kita malu. Wah, malu sekali. Tetapi kalau orang yang sudah kita kenal dekat, begitu akrab, begitu gampangnya juga kita meminta. Ayo minta dong, bagi dong kuehmu. Bagi dong, berkatnya sama aku juga. Kita dengan gamblangnya, begitu mudahnya kita meminta. Karena dia sudah begitu dekat dengan kita. Kita pun jika kita dekat dengan Bapa kita di surga, Bapak Ibu Saudara, dengan kita membangun hubungan kita semakin intim dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan, membawa doa-doa kita setiap hari, setiap waktu dengan segenap hati kita. Maka kita akan menemukan bahwa Tuhan akan menjawab doa yang terbaik bagi kehidupan kita waktu kita nyatakan pergumulan hidup kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan juga bilang cari, maka kamu akan mendapat. Kalau orang yang sudah kita kenal dekat, kita tahu di mana dia berada, maka kita akan datangi dia dan kita akan menemukannya. Kita tahu kepada siapa kita bermohon, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak sedang bermohon kepada dewa-dewa yang kita tidak kenal. Kita tidak sedang bermohon kepada orang-orang kuat. Kita tidak sedang meminta belas kasihan, memohon kemurahan kepada Allah yang tidak kita kenal. Tetapi waktu kita mencari dia, kita tahu bahwa kita sedang menghadap, bertemu dengan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Karena kita tahu dia pasti akan menjawab setiap doa kita. Dia tahu dan kita pun tahu kemana arah tujuan doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini jangan sampai salah tujuan doa kita. Tetapi kita mencari dengan segenap hati kita bahwa Tuhan satu-satunya yang sanggup memberikan kita jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini orang begitu banyak waspada Bapak Ibu. Kejahatan semakin merajalela. Kalau ada orang mulai ketok pintu rumah kita atau pencet bel di rumah kita mungkin melihat dari kaca siapa yang datang. Kalau dia orang yang kita kenal bahkan sangat dekat dengan kita, wah kita akan mempersilahkan, ayo masuk, ayo masuk. Karena kita sudah mengenalnya. Bapa kita di sorga, kalau dia mengenal kehidupan kita karena kita dekat dengan dia. Kita selalu punya hubungan dengan dia. Punya hubungan intim dengan dia, bersekutu dengan dia. Selalu memohon perlindungannya, selalu datang kepadanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pintu-pintunya akan dibukakan bagi kita semua. Akan ada banyak pintu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dibukakan untuk kita tahun ini Bapak Ibu Saudara. Pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu ketok pintu itu. Kita percaya bahwa Dia akan membukakan banyak pintu, bahkan pintu-pintu yang mungkin tidak pernah kita perhitungkan, Tuhan juga sediakan untuk dibukakan bagi kita. Ada amin? Mari kita belajar bersama Bapak Ibu Saudara bahwa memang kita harus tetap berusaha melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak berdiam diri, kita tidak cuek, kita tidak masa bodoh. Tetapi kita datang dengan segenap hati kita. Kita waktu memohon kepada Tuhan bergerak maju. Punya iman yang semakin teguh, terus membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Mari tahun ini menjadi sebuah tahun yang dapat kita lalui yang begitu mesranya kita dengan Tuhan. Begitu romantisnya hidup kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangun itu di dalam diri kita masing-masing. Pasangan hidup kita mungkin hanya 1-2 kali bisa membangun kita. Bisa saja dia lupa. Tetapi kita yang harus membangun diri kita untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk kita menyatakan pergumulan kita, doa-doa kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya juga waktu kita bermohon kepada Tuhan, ada banyak orang yang berkomitmen. Silakan Bapak Ibu jika punya komitmen yang baru di minggu pertama ini. Silakan nyatakan permohonan doamu kepada Tuhan. Tuhan, saya berkomitmen. Di tahun ini, saya akan setia kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kita semua Bapak Ibu Saudara dalam permohonan doa kita. Tuhan akan menjaga komitmen kita. Yang penting kita ingat bahwa kita punya komitmen di awal tahun, di minggu pertama, aku ingin setia kepadamu Tuhan. Mari kita lakukan itu dalam hidup kita, bahwa Tuhan akan menolong kita untuk kita setia sampai langkah kita yang terakhir. Itu jawaban doa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita setiap hari. Dia akan menuntun dalam setiap jalan-jalan hidup kita. Mau kita ada dalam lembah yang kelam, mau kita ada di padang yang hijau, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar memperoleh jawaban yang terbaik? Perhatikan di ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Wow. Hal yang kedua, percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada usaha memang yang harus kita lakukan. Tetapi Tuhan menjawab yang terbaik itu kadangkala bisa cepat banget. Kadangkala Tuhan bilang nanti dulu. Bahkan ada yang puluhan tahun. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak memberi jawaban yang sesuai dengan kehendak kita. Tetapi Dia memberi jawaban yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Karena Dia lebih tahu apa yang kita perlukan. Oleh karena itu setiap jawaban yang Tuhan beri di dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa itu adalah jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mempercayai hari-hari ini setiap pergumulan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menjawabnya. Memang menunggu jawaban, menunggu sesuatu itu enggak nyaman. Lama banget, bosan, jenuh. Tetapi segala sesuatu Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendaknya. Tidak terlalu terlambat dan juga enggak terlalu cepat.
Selalu oke waktunya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menunggu jawaban Tuhan dengan sabar dalam hidup kita. Sabar. Ingatkan diri kita sabar. Aku tetap percaya bahwa Tuhan menjawab pergumulanku. Ingat ya, jawaban Tuhan itu bisa gak sama dengan keinginan kita. Gak sama. Tetapi jawabannya selalu ada bagi hidup kita. Kita tetap percaya bahwa jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik. Oleh karena itu kita perlu kesabaran. Kita tetap teguh di dalam iman percaya kita. Jangan goyah. Kalau belum dijawab jangan goyah. Jangan ngambek dengan Tuhan. Jangan sampai gak beribadah. Sekalipun begitu banyak persoalan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jawaban itu gak kunjung datang dalam kehidupan kita. Tetaplah berpegang teguh dalam iman percaya kita. Bukankah kita sudah mengakhiri tahun dengan baik? Dan di tanggal 1 kita sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita? Maka perjalanan hidup kita pun, mari kita tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Sepertinya gak ada jalan keluar. Sepertinya sudah gak mampu aku menghadapinya. Tetapi tetaplah punya hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Bahwa Tuhan pasti menjawabnya. Ayat ini bilang setiap orang yang meminta, menerima. Orang yang mencari itu pasti mendapat. Yang ketok pintu pasti dibukakan. Berarti ada sebuah kepastian. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan butuh kesabaran. Kita juga butuh bertanggung jawab kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang apa yang beberapa hari yang lalu bahwa seperti laki-laki yang teguh imannya, yang tegas menjalani firman Tuhan, yang bertanggung jawab. Kita ini harus bertanggung jawab dengan diri kita, dengan hari-hari yang kita lalui Bapak Ibu Saudara. Tidak seenaknya saja kita berjalan suka-sukanya, aku mau ibadah, mau tidak. Mau ibadah sambil tiduran. Mau berdoa atau tidak. Ingat hidup kita ini adalah milik Tuhan. Bahwa kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Karena kita tahu pasti ada jawaban Tuhan. Karena Tuhan adalah sebuah kepastian di dalam hidup kita. Mari kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang ada hari-hari yang akan kita lalui ke depan. Kita tetap berpegang kepada Tuhan. Tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang setia dan adil. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Percayalah waktu kita menunggu jawaban Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menantikan jawaban Tuhan. Kalau kita paham, kalau kita mengerti bahwa waktu kita meminta Tuhan memberi. Waktu kita mencari maka kita akan mendapat. Waktu kita mengetok maka pintu akan dibukakan. Maka kita akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita nggak akan pernah takut karena kita akan bilang, Tuhan selalu bersamaku. Dia Immanuel bagi kita di tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan pernah tinggalkan hidup kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan keluarga kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan pekerjaan kita. Dia tidak pernah biarkan usaha kita. Tetapi penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita semua. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan agar memperoleh jawaban yang terbaik? Yang ketiga, percaya bahwa jawaban doa dari Tuhan adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baca ayat 9 sampai ayat 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bilang kalau ada orang tua yang anaknya minta ikan, kemudian dikasih ular, edan itu. Minta roti dikasih batu, ndak beres itu. Soseno. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yang jahat aja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anak kita. Bahkan apa yang tidak pernah terfikirkan oleh anak-anak kita, kita sediakan karena kita tahu memang dia membutuhkannya. Makanya yang harus kita percayai dalam hidup kita bahwa jawaban doa yang Tuhan beri dalam hidup kita itulah yang terbaik. Sekalipun mungkin kita meminta mobil Kijang Innova, Tuhan kasihnya roda 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kita mau bersungut-sungut? Enggak. Tuhan tahu kita hanya membutuhkan roda 2. Kenapa? Enggak ada tempat parkirnya di rumah kita. Enggak bisa nyetir mobil. Gimana mau dikasih mobil? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti yang terbaik Tuhan kasih. Kalau cuma bisa naik sepeda, sepeda aja yang Tuhan kasih. Mari kita belajar bersama hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa jawaban doa kita itu yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan. Pasti terbaik. Jadi jangan mengeluh, jangan ngomel kalau nggak sesuai dengan keinginan kita. Jangan kecewa, jangan marah dengan Tuhan, jangan ngambek Bapak Ibu Saudara. Aku udah gak mau pelayanan, sudah sekian tahun aku melayani, gak dijawab-jawab doaku, gak sesuai dengan keinginanku. Aku ini kurang apa lagi? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kita pekerjaan yang terbaik. Dia akan memelihara perusahaan di mana kita bekerja. Jika perusahaan itu harus tutup, Tuhan tahu ada banyak cara Tuhan memelihara kita. Dia menyediakan makan minum kita. Dia menyediakan segala keperluan kita. Waktu kita memperoleh pekerjaan lagi, kita akan bilang, wow, keren nih Tuhan. Waktu aku bekerja, Tuhan pelihara. Kami bisa makan. Waktu aku gak bekerja, ternyata juga kami bisa makan. Wow. Nah itu loh Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jawaban doa dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Jadi jangan pernah mengeluh dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan jawab doa kita. Sekalipun itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Usaha yang kita kerjakan. Perkebunan yang kita kelola. Percayalah. Pasti Tuhan memberi jawaban. Ada hasil yang terbaik. Amin. Kita harus punya iman bahwa di tahun ini adalah hasil yang terbaik yang akan kita peroleh dalam hidup kita. Kalau dunia mengatakan perekonomian semakin merosot, tetapi kita anak Tuhan akan terus diangkat oleh Tuhan. Amin. Dia Allah yang luar biasa, dia pemelihara kita, dia pemilik hidup kita. Mari kita tetap mempercayai bahwa jawaban doa dari Tuhan adalah jawaban yang terbaik. Dia tahu yang terbaik bagi hidup kita. Jangan kendor. Kalau Tuhan sudah menjawab doa kita Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang tuh kalau sudah dijawab doanya sama Tuhan, terus pura-pura nggak tahu. Pura-pura lupa gereja itu di mana. Pura-pura lupa hari ini hari apa. Lupa dia harus datang beribadah, sekalipun mungkin hanya di rumah. Banyak hal yang dia lupa, tiba-tiba amnesia. Mari coba kita perhatikan diri kita, jawaban doa apa yang Tuhan sudah jawab, yang terbaik di dalam hidup kita.
Apa kita sudah mulai jauh dari Tuhan? Apa kehidupan kita, cinta kita kepada Tuhan mulai kendor? Apakah kita mulai menjadi orang yang sombong, jadi tinggi hati? Karena mungkin usaha kita berhasil. Kita memperoleh pekerjaan yang baik dengan gaji, pendapatan yang sangat besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kehidupan kita lupa bahwa segala sesuatu yang terbaik yang kita miliki itu adalah jawaban doa kita dari Tuhan, bukan usaha kita. Jadi jangan sombongkan diri kita. Jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan pura-pura nggak tahu kalau kita harus melayani Tuhan. Aku harus melayani Tuhan dengan kesungguhan hatiku. Aku punya suara yang bagus, aku ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Aku bisa tersenyum dengan manis, setiap orang yang bertemu dengan aku akan senang melihat senyumku. Maka aku ingin melayanimu Tuhan lewat senyumku yang terbaik bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita layani Tuhan seumur hidup kita. Selagi kita masih kuat, selagi kita bisa melayani Tuhan. Jangan lupa dengan komitmen kita kepada Tuhan. Ingat saya bilang tadi, waktu kita berdoa, memohon kepada Tuhan, mungkin kita berkomitmen. Minggu ini atau mungkin di tanggal 1 kemarin kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ini Tuhan. Aku akan begini Tuhan. Ingat komitmen kita kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang suka obral janji sama Tuhan. Tetapi mari penuhi janjimu kepada Dia. Karena setiap permohonan doa kita kepada Tuhan, yang kita berikan dengan segenap hati kita, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, Dia akan menjawab yang terbaik bagi hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara. Yang terbaik. Jangankan cuma roti, ikan, daging juga dikasih. Dikasih juga cuci mulutnya, ada buah-buahannya. Ada pudingnya. Wow, bonusnya jadi banyak. Mari Bapak, Ibu, Saudara, hidup ini hanya sementara. Hidup ini segala sesuatu ada waktunya. Tetapi inilah waktunya bagi kita menanti jawaban Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita semua. Jawaban Tuhan yang membuat kita termangu-mangu, kita semakin kagum. Wow, kok keren Tuhan. Ini doa kita bersama Bapak, Ibu, Saudara. Tahun ini akan menjadi sebuah kesaksian yang besar bagi hidup kita semua. Bahwa ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Mari terus bawa doa kita kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tetap percaya, pegang teguh iman kita kepada Tuhan. Bahwa Dia akan memberikan jawaban yang terbaik bagi hidup kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami semua, yang mengasihi kami dengan segenap hati kami, yang mengerti segala sesuatu yang kami perlukan. Kami hanya berserah kepadamu. Kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepada Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Yesus Tuhan yang menjadi penolong dan sahabat bagi kami semua. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Saat kami ada di lembah kelam. Saat kami penuh dengan sukacita. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan di minggu pertama ini Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Biar kami punya komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Ingatkan kami akan komitmen kami. Untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jaga lindungi kami semua. Kami percaya tahun ini adalah tahun mujizat bagi kami semua. Jawaban doa yang spektakuler yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami bangga punya Allah seperti Engkau.
yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita yang ada. Kita akan memberikan korban persembahan kita dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, betapa baiknya Engkau, dan saat ini jemaat-Mu akan memberikan korban tantangan. Mari Kau yang akan memberkati kehidupan mereka semuanya yang belum sempat memberi Tuhan, biar Kau juga akan membukakan jalan, sehingga Kau yang akan membukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan mereka. Dan kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu lewat korban tantangan kami ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Kita akan mendengarkan pengumuman, kami persilakan multimedia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita angkat pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu sebab Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Sempurnakan ibadah kami Tuhan, yang tidak berkenan Tuhan ampuni. Kiranya Tuhan membawa kami di awal tahun ini dengan kekuatan baru Tuhan. Bahkan kami bisa melewati minggu-minggu berikutnya atas anugerah dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan berkati hidup mereka. Panjang umur, kekayaan, kehormatan, kemuliaan dianugerahkan atas hidup mereka semua. Terima kasih. Sertailah kami Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan buat kami beruntung kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Dan akhirnya saudara-saudara, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah, yang tidak akan mengalami duka datangnya musim kekeringan. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam studimu, dan diberkati engkau dalam pelayananmu. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak akan pernah kering, dan kebahagiaanmu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupanmu. Kiranya anugerah Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.